Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-29 bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal sejengkal lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan mau tidak mau kita harus berpisah dengan bulan Ramadan. Tetapi yang tidak boleh kita berpisah dengannya adalah bekas yang ditinggalkan oleh bulan Ramadan, yaitu kekuatan iman, kekuatan jasmani dan kekuatan pikir untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun peradaban, untuk membela kemanusiaan dan keadilan dan kebenaran, dan untuk melawan kezaliman. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus menguasai Islam ini secara keseluruhan. Karena musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala selalu mengintai kita, siap selalu untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan umat Islam itu. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu bercerai-berai, berbeda pendapat, tetapi mereka itu bersatu untuk menghancurkan peradaban Islam, menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang kita miliki dan dari seluruh kekuatan yang kita miliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah menghadapi mereka sesuai kemampuan dari kekuatan yang ada. Artinya kita harus mempersiapkan dari seluruh kekuatan yang kita miliki, sesuai kemampuan yang kita miliki untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kepada kita untuk bagaimana mengalahkan musuh-musuh Allah, tapi kita hanya disuruh untuk mempersiapkan kekuatan sesuai kemampuan kita. Karena mengenai masalah kemenangan dalam memerangi musuh-musuh Allah, itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kekuatan kecil bisa mengalahkan kekuatan besar karena izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita sebagai umat Islam disuruh untuk antakhutal asbab, mengambil hukum sebab akibat bagaimana kita mengalahkan mereka. Mengenai masalah ujungnya yaitu menang atau kalah, kita serahkan kepada Allah. Ini namanya tawakal, saudara-saudaraku. Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat itu mengatakan, waribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kita juga disuruh untuk mempersiapkan namanya kuda yang ditambat untuk menghadapi musuh-musuh Allah agar supaya mereka itu gentar menghadapi kita. Agar supaya musuh-musuh Allah itu gentar menghadapi kita. Mereka merasa takut menghadapi kita. Jadi ini semuanya tujuannya adalah bagaimana melindungi agama Allah, melindungi kemanusiaan, dan bagaimana kita menghadapi penjajahan dan kezaliman. Nah, di sini juga kita harus pahami bahwa Islam ini tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah, menyembah Allah, tidak hanya mengajarkan bagaimana fikih salat dan bagaimana fikih yang namanya fikih puasa, haji, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada kita untuk menyusun kekuatan militer dan persenjataan. Makanya Rasulullah mengatakan, ala innal quwwa ar-ramiyu, ala innal quwwa ar-ramiyu, ala innal quwwa ar-ramiyu. Rasulullah mengulangnya 3 kali. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Kenapa? Karena memanah adalah pada saat itu adalah persenjataan yang paling canggih, bisa membunuh lawan lewat dengan jarak jauh. Kalau begitu di zaman sekarang ini bukan lagi memanah, yaitu rudal, senjata nuklir. Mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala memiliki namanya senjata-senjata nuklir. Israel saja memiliki 200 kepala senjata nuklir. Kita apa yang kita miliki?
Hanya Pakistan yang memiliki sebagai negara Islam, memiliki senjata nuklir. Bahkan semua umat Islam, negara-negara Islam harus bersatu memiliki namanya senjata nuklir. Agar supaya kita ini tidak diinjak-injak kehormatan kita sebagai orang Islam yang paling mulia di atas muka bumi ini. Lihat yang namanya Israel sekarang yang telah membantai umat Islam Palestina. Dalam keadaan salat di masjid, mereka diinjak-injak kehormatan agamanya. Diinjak-injak agama kita, masjid kita diinjak-injak, dibantu umat Islam di sana setiap saat. Dan dimanapun di atas muka bumi ini, umat Islam akan selalu menjadi korban kalau kita tidak memahami Islam secara keseluruhan. Saya teringat dengan Ibnu Taimiyah mengatakan, la budda lid-dini min kitabin hadim hadidin nasirin. Agama itu dua syaratnya, yaitu memiliki kitab sebagai petunjuk pedoman hidup untuk memberikan jalan kepada kita bagaimana kita hidup. Dan hadidin nasirin, yaitu besi sebagai penolong. Maksudnya adalah kekuatan ekonomi, teknologi, kekuatan politik, kekuatan persenjataan. Jadi kita harus menguasai namanya teknologi, menguasai namanya ilmu kimia, industri dan pertambangan. Untuk bagaimana kita menguasai dunia ini agar supaya Islam selalu jaya dan kita bisa menyembah Allah dalam keadaan aman, tentram dan selamat. Saudara-saudaraku, berhentilah kita hanya menguasai ilmu agama, tidak menguasai ilmu dunia, tidak menguasai teknologi, dan berhentilah kita hanya menguasai ilmu teknologi, ilmu kimia, pertambangan, tapi kita tidak menguasai ilmu agama. Tidak ada dualisme dalam agama Islam. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.